Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita yang kelima, pembahasan kita ini mata kuliah standarisasi sistem kelistrikan dan K3 ya. Ini kita perlu memahami tentang K3 listrik ya. Nah, NSPK dari K3 listrik. N-nya itu adalah norma. Ini norma adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja. S-nya standar, sini terkait putusan menteri ya, PUIL ya. Kemudian P-nya prosedur, periksa dan uji. K-nya kriteria, aman. Aman dalam artian dari bahaya sentuh, efek thermal dan medan listrik atau magnet ya. Nah, kemudian dari Undang-Undang Keselamatan Kerja itu turunannya ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ya. Kemudian ada tentang lift penumpang, kemudian ada juga penyalur terkait peraturan menteri tentang petir ya. Nah, pada Undang-Undang Keselamatan Kerja menyangkut keselamatan kerja ya, di mana ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya itu ditempatkan pada setiap tempat kerja di wilayah Kesatuan Republik Indonesia ya. Karena unsur tempat kerja itu ada tempat usaha ya, baik ekonomi maupun sosial, ada tenaga kerja, kemudian ada sumber bahaya ya. Nah, kemudian dari sisi ketenaga kelistrikan ya, ini merupakan gambar ya, gambar dari distribusi dari keluaran listrik dari pembangkit sampai digunakan di instalasi rumah tangga ya. Kemudian ketiga listrik ya, dasar hukumnya di mana setiap tempat ya, di mana listrik dibangkitkan atau ditransmisikan, dibagi-bagikan dan disalurkan ya. Ini merupakan ruang lingkup dari dasar hukumnya. Ya. Kemudian peraturan perundang-undangannya juga ya, bagaimana kita mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya ya. Nah, ini ada terkait peraturan umum tentang instalasi listrik ya, PUIL 2000 ya, mana kita wajib ya. Kemudian ada juga PUIL yang terbaru ya, SNI. Nah, standar K3 di Indonesia pertama kali ya, itu pada tahun yang digunakan ada peraturan khusus B pada tahun 1938, PUIL 1964, PUIL 1977, PUIL 1987 dan PUIL 2000 ya. Nah, tujuan untuk K3 listrik ya itu untuk menjamin kehandalan instalasi listrik sesuai dengan tujuan penggunaannya, di mana dapat mencegah timbul bahaya akibat listrik ini berupa bahaya sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung, dan bahaya kebakaran ya. Nah, proteksi kita dari bahaya sentuhan tidak langsung ya untuk sistem kita dalam melakukan suatu pembumian ya, di mana pertama sistem TT, ini pembumian pengaman, kemudian sistem IT, hantaran pengaman, ketiga sistem TN, pembumian netral pengaman ya. Nah, ini merupakan sistem TT, pembumian pengaman ya. Ini gambarnya, di mana membumikan titik netral di sumber daya dan membumikan pada BKT instalasi dan BKT perlengkapan listrik ya. Ini dia sistemnya ya, N ya, ke sumber membumikannya, ke groundingnya. Nah, demikian nih gambarnya. Oke, ini-nya. Nah, bila terjadi kegagalan isolasi, tegangan suplainya akan terputus ya, karena alat proteksi bekerja secara otomatis. Kemudian ini ada sistem, yang kedua sistem IT.
sistem IT ya, antaran pengaman. Tujuan pembumiannya ya, bila terjadi arus bocor atau hubung singkat, arusnya akan tersalur ke bumi melalui pengantar pengaman ya. Ini dia ada gambarnya, ada fase tunggal kawat, pengantar aktif ya. Ini dia sarannya. Ini dia gambarnya. Oke, kemudian masuk kita ke sistem netral untuk pembumian pengamanan ya. Ini fasa tunggal 3 kawat ya, menggunakan nol dan groundnya dihubungkan ya. Antara netral dan antaran pengamannya digabung ya, atau dikopel. Nah, kemudian bagaimana kita mengendalikan bahaya sentuh tidak langsung atau grounding ya. Di mana grounding itu untuk memperkecil resistansi kita, alat dan bumi ya. Apabila terjadi arus kejut atau tegangan petir, jadi arusnya mengalir ke tanah, groundingnya melindungi arus kejut melalui tubuh kita ya. Nah, ini ada beberapa bahaya grounding yang tidak sempurna, di mana peralatan listrik yang terhubung dengan sirkuit groundingnya tidak sempurna yang dapat menimbulkan arus kejut ya. Kemudian ini merupakan peralatan perlengkapan di sisi grounding ya, mana kita tetap harus melakukan inspeksi yang teratur ya untuk menjamin grounding dalam kondisi baik ya. Kita harus selalu periksa penggunaan peralatan listrik ya. Nah, ini pengendaliannya dengan menggunakan GFCI Ground Fault Circuit Interrupter ya. Ini dapat melindungi arus kejut, mendeteksi perbedaan arus pada kawat positif dan negatif. Kemudian jika grounding gagal, GFCI ini dapat memutus arus dalamnya ya. Kemudian kita tetap harus menerapkan program menjamin penggunaan grounding pada peralatan listrik. Kemudian program menjamin penggunaan grounding pada peralatan listrik ini mencakup pada semua kabel, peralatan yang dihubungkan dengan kotak dan tusuk kontaknya ya. Ada beberapa pelaksanaan programnya ya. Baik, demikian ya yang bisa saya sampaikan terkait tentang grounding ya, kemudian pembumian ya, sistem pembumian seperti apa, proteksi ketiga listrik dari sisi standarnya ya, seperti apa. Baik, terima kasih. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.